Bismillahirrahmanirrahim. Inna tawaddu'a min khisalil muttaqi wa bihil taqi ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi asfu man huwa jahilun fi jahilihi fi halihi huwa sa'idu am yartaqi am kaifa yuhtamu amruhu aw ruhuhu yauman nawa mutasaffalun aw murtaki fal kibriya li rabbina sifatun bihi mahsusatan fayata fatujan nibha wattaki ya masyaallah masyaallah. Inna tawaddu'a satamani tawaddu iku min khisalil muttaqi, itu setengah sangking tingkah ya tingkai al muttaqi wong sing takwa. Wa bihi lan kelawan tawaddu sapa attaqi wa sing takwa itu ilal ma'ali lan panggonan sing dhuwur ku yartaqi munggah munggah. Hidayah kemarin ya. Jadi sebagian ciri khas orang-orang yang tawadhu itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ciri khas orang-orang yang takwa itu adalah orang yang bersikap tawadhu. Karena dengan ketawadhuan itulah orang-orang yang bertakwa meniti tangga derajat keluhuran. Ya. Sebaliknya wal kibriya utawi kesombongan. Wal kibriya utawi kesombongan, sombong iku li rabbina ketuwi pangerane ingsun. Sifatun kang jadi sifat bihi kelawan kibriya. Jadi sifat sombong itu adalah sifat Gusti Allah. Kesombongan dan sombong itu sifat Gusti Allah. Mahsusatan secara khusus. Kekhususan sifat sombong ini dimiliki oleh Allah dan tidak boleh dimiliki oleh siapapun, termasuk iblis, apalagi manusia. Ya. Ini dinyatakan sama Allah dengan diusirnya iblis dari surga. Karena iblis memakai sifatnya Allah yang sombong. Jadi resiko nih wong nek sombong ikuti dibuang dari kerahmatannya Gusti Allah. Ya. Iblis sebelum dihempaskan ke dunia, sebelum ditetapkan tempatnya di neraka, dulu iblis itu adalah makhluk yang memiliki kedekatan dengan Allah yang luar biasa. Iblis juga diberikan ilmu yang cukup mumpuni.
Kalau dibilang sekarang iblis itu statusnya Perdana Menteri zaman dulu. Di antara menteri-menterinya Gusti Allah yang lain seperti malaikat, ya. Bahkan menjadi instruktur. Malaikat Jibril itu biyen sejak 60 tahun, ya. 60 tahun itu diajari karo iblis. Ya. Jadi selama 60 tahun malaikat Jibril itu diinstrukturi, ditutori oleh iblis. Jadi ketika malaikat Jibril, ya, komandannya para malaikat, sebelum istilahnya didinaskan, itu sing natar itu iblis. Yang menatar itu iblis. Ya, jadi pintar iblis. Iblis ini tidak hanya sekedar alim, ya, tapi alamah. Tidak sekedar alim tapi alamah. Banget alime iblis itu, banget pintar ya. Jadi kalau sekarang itu orang mau pintar-pintar kayak iblis itu biasa. Ya. Jadi banyak orang yang berilmu tapi sikap perilakunya seperti iblis itu sudah biasa, ya, tidak usah kaget. Jadi orang sini turun, turun. Allah. Hafal Al-Quran iblis itu, hafal. Isi Al-Quran pun hafal, ya. Hadis apapun hafal. Asbabun nuzul, asbabul wurud hafal, ya. Ada kata keilmuan yang semebar di dunia ini, ya. Tidak ada satupun yang tidak dipahami oleh iblis. Iblis, Masya Allah, ya. Tapi karena kesombongannya memakai pakaiannya Gusti Allah, meminjam pakaiannya Gusti Allah, maka dihempaskan. Sampai sekarang. Pakaian itu, kesombongan itu dipinjam sama iblis, disilih. Nah, kemudian sama iblis digunakan sebagai sarana alat untuk mencari teman, kayak golek konco, kayak menungso, ya, menungso. Manusia kena disilih kelambi iblis, ya, akhirnya pun terhempas ke rahmat Gusti Allah. Benar ya. Jadi al-kibriya, sifat sombong dan kesombongan itu adalah sifat Gusti Allah maksus dan secara khusus, ya. Maka setiap makhluk tidak berhak untuk memakai, ya. Karena ojo apa itu pola-pola gawe pakaian sombong iki. Allah watajannibha maka ngadono sapa sira ha ing sifat sombong. Ya, wattaqi lan wedya sapa sira maring sifat sombong. Maka pakaian wong sing duwe ilmu, pakaian orang-orang yang punya ilmu, ya, yaitu pakaian yang menjauhi dari kesombongan.
Apa pakaian tawadhu? Wong alim, wong takwa kudu tawadhu. Pakaian sapa ae tawadhu itu pasti pantas. Ya. Sebaliknya siapapun kalau sombong pasti gak pantas. Walaupun dipantes-pantes no. Orang wong sugih sombong wong kata sik normal, wong sugih sombong. Rada pantes. Wong melarat sombong, wah gak pantes. Ya. Wong ayu gagah ganteng, ya. Wong tenar, wong masyhur, sombong, kata orang, oh pantes. Ana sing sombongno rada pantes. Elek, melarat, bodoh, sombong, waduh gak santes blas. Allah, ya siapapun kalau sudah kejangkit atau mengenakan pakaian sombong itu maka akan hilang kepantasannya. Ya, wong alim nek sombong hilang pantas alime. Kiai kok sombong hilang kepantasan kiyaine. Santri kok sombong hilang pantas kesantriane. Pejabat kok sombong hilang pantas ke pejabatannya. Siapapun, ya siapapun. Tapi kalau mengenakan pakaian yang pantas, pakaian tawadhu, itu pun siapapun pasti pantas. Ono wong alim kok tawadhu pantas. Ono santri kok tawadhu pantas, ya. Ono rakyat kok tawadhu pantes, masyaallah. Ono pejabat, presiden, bupati kok tawadhu, masyaallah, luar biasa. Tuh, ya. Luar biasa. Masyaallah. Ya, alhamdulillah. Ruang waktu kita isi dengan satu hal yang bermanfaat, ya. Menjelang poso, menjelang Ramadan, usahakan semaksimal kita untuk mengisi ruang waktu kita dengan sesuatu yang bermanfaat. Ya, Masyaallah. Ya, jangan kita terjebak oleh situasi yang seperti ini, ya. Sing dunya kaya mandeg, melok mandeg, ngaji mandeg, sinau mandeg, ibadah mandeg, silaturahim mandeg, walah mandeg kabeh. Ya, kita jangan terjebak di situ. Jangan terjebak dengan suasana. Masyaallah, sesungguhnya orang yang hebat itu bukan orang yang mampu, orang yang bisa berbuat, tapi bagaimana dia bisa menciptakan dirinya bermanfaat. Itu hebat, ya. Yo, ya. Masyaallah. Qala Abu Hanifah, dawuh sapa Imam Abu Hanifah rahimahullah, ashabihi maring sahabat Abu Hanifah, adimu amamikum, adimu padha gedheaken sira kabeh amamikum ing surban sira kabeh. Awasyu an padha nglonggarno sira kabeh amamakum maring lengen klambi sira kabeh. Ya, Imam Abu Hanifah ini memberikan satu paparan, ya, kalau dilihat dari kalimatnya ini adimu amamikum itu ciri khas, ya. Orang-orang dulu itu untuk menunjukkan ke kedudukannya,
dalam masyarakatan, ya, dalam kemasyarakatan, kedudukan sosialnya ini ditampakkan dengan sorban dan baju. Sorban dan baju. Wong nek sorbane kandel berarti wong alim, kiai, kalau tidak guru yang banyak diikuti fatwanya oleh murid-muridnya. Semakin orang itu semakin tebal, semakin kandel apa itu sorbane semakin bobotannya semakin laki, itu semakin dianggap alim. Ya, semakin dianggap alim. Jadi simbol sosial kemapanan itu dari pakaian, ya, pakaian. Termasuk menggunakan pakaian yang lengannya panjang, kaflah kalau orang apa itu Arab bilang kaflah, tidak boleh tak pakai jumatan. Semakin lengannya besar, ya, itu semakin di bawah, semakin menunjukkan kedudukan orang itu. Nah, Imam Abu Hanifah mengatakan ini kepada para temannya yang para cendekiawan, para alim, para ulama. Ya, nek gawe pakaian sing pantes. Ya. Gawe pakaian sing ngetokno kedudukan keulamaan, kealiman kita. Ini maksudnya Imam Abu Hanifah ini kenapa? Supaya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim itu tidak dipandang rendah, tidak disepelekan oleh orang-orang sekitar. Ya. Jadi kamu nanti kalau jadi guru, jadi ustadz atau jadi apapun, ya, jangan menggambarkan kemelasan. Apa kemelasan itu? Apa Gus? Itu. Ojo gambarnya kaya wong sing prihatin ngono lho. Ya. Jangan seperti gambaran orang-orang orientalis terhadap gambaran orang-orang pesantren. Ya, dikatakan sebagai kaum bagiat atau kaum sarungan. Ya. Dalam pandangan orang-orang sosial yang dianggap bagiat itu adalah orang yang tidak pantas masuk ke gedung, masuk ke tempat-tempat yang dimana biasanya dimasukin oleh orang-orang yang the have, orang yang berpunya, orang yang berpendidikan, ya, orang yang memiliki status sosial yang pantas di masyarakatnya. Bagian itu pantas nang pasar, tidak ngono mlaku-mlaku nang sawah, sarungan. Siapa ya kalau bagian, ya, jadi gak masuk, gak pantas masuk nang pendopo, boleh, ya. Sebutan-sebutannya itu cenderung merendahkan para ulama yang lahir dari kalangan-kalangan pesantren, kalangan-kalangan santri ikut jadi direndahkan. Nek gurune jangan rendah pemerintah murid-muridnya. Makanya apa yang disampaikan Imam Abu Hanifah ini betul sekali. Ya. Para cendekiawan Muslim, ahli-ahli ilmu agama, ya, nek iso gawe pakaian sing ngetokno kemapanan sosialnya. Kemapanan sosialnya. Nek ana umume wong-wong numpak Mercy, ya kudu duwe Mercy. Oke, ya. Ya bagus, Malik.
Jangan mengandalkan kesederhanaan, boleh, yang penting apa yang ada di dalam diri kita itu kemudian tidak membawa kita pada kesombongan. Ada cerita di di Lombok. Ada seorang murid yang sangat memperhatikan keadaan gurunya. Gurunya ini Tuan Guru Saleh. Kalau kamu kelompok terkenal, ya, Guru Saleh. Tuan Guru Saleh ini punya murid namanya Yakub itu. Kemana-mana diantar sama Yakub itu. Diantar. Pada masa itu sekitar tahun 50-an, tahun berapa itu, peran ulama sangat besar di Lombok. Sering-sering ketika ada kesepakatan pemerintah, ini kiai-kiai diundang, tuan guru diundang. Nah, pada suatu saat diundang oleh gubernur. Gubernur pada waktu itu mengundang para tuan guru. Semua diundang, termasuk kiai Tuan Guru Saleh. Begitu, Masya Allah, semua yang datang itu bawa mobil, bawa motor. Setidak-tidaknya bawa sepeda motor yang besar, Harley, sepeda Norton pada waktu itu, sepeda besar, ya. Ya, Tuan Guru Hambali Saleh ini pakai dokar, delman. Diundang delman yang nyetir Yakub itu, ya. Kayak Murad apa Yakub itu namanya itu, ya. Terus sampai berkali-kali diundang, semua yang naik mobil ini Tuan Guru Hambali Saleh itu naik itu. Terus terbesit dalam muridnya, Masya Allah, kasihan guru saya. Yang naik mobil, guru saya naik dokar. Akhirnya rasa simpatinya kepada guru ini Masya Allah luar biasanya. Sehingga suatu saat pamit ke gurunya. Tuan Guru, saya mau pamit. Mau kemana? Saya mau kerja. Ada kerja tak? Mau kerja? Enggak. Tapi tidak nyampaikan ke gurunya maksudnya kerja itu apa. Mau keluar kerja atau mau pondok lagi itu tidak cerita. Padahal Haji Murad namanya, ya. Itu punya niatan, saya ingin memuliakan guru. Dia mau kerja, kemudian hasilnya mau dibuat beli mobil buat gurunya. Beli mobil, nukono motor gurune supaya gurune itu tidak kalah sama yang lain. Padahal menurut pandangan muridnya ini bahwa di antara yang datang di pendopo, ulama-ulama yang diundang bersama yang ada itu, yang paling fakih, yang paling pintar itu
Hambali Saleh itu. Tapi kok naik dokar sendiri. Ya, penghargaan orang-orang pun lain. Ya, karena sekarang itu lebih orang menghargai apa? Menghargai harta kemilikannya daripada keilmuannya. Kiai nek melarat gak pakai diregani saya. Ya, ulama atau kiai iki harus diimbangi dengan kemapanan zaman sekarang. Zaman saya ini zaman kemapanan. Allah, akhirnya betul. Begitu ngomong pamit sama kiai, ya wis sudah, kamu dapat karena sukses. Karena sukses. Begitu pamit, dia keluar dari pondok, pulang, dia bingung apa kerjaan yang bisa saya buat. Orang di pondok tidak ada dikasih bekal pekerjaan, tiap hari cuma ngantar pulang, ngantar pergi Kiai Hambali Saleh ngaji kemana-mana. Tidak ada keahlian apa-apa, nyopir nggak bisa, nggak bisa. Nggak bisa apa. Tapi karena cita-citanya ingin memuliakan guru ini luar biasa. Luar biasa. Akhirnya dia berhenti satu kapal cari pasar di Ampenan, namanya Ampenan. Ya, nanti cerita saya bisa dikonfirmasi ke masyarakat Lombok. Ya, juga di Ampenan. Di situ dia tidur di pasar, bahkan cenderung disebut gudang karena pasar lama ada di situ, ada gudang di sebelahnya. Disebut gudang kenapa? Pasar itu dulu rame, ya, kemudian sepi. Ada sebuah tempat yang dulu tempat produksi apa, kemudian sudah tidak produksi lagi karena numpuk barang. Pasarnya, marketnya sepi. Ya, saya tidur di situ. Tak lama ada Cina yang punya gudang datang ke sana, datang ke gudangnya. Kalau lihat Murad ini setiap kali di situ tidur sama bangun bersihkan area sekitar pasar. Siapa tertarik tiba-tiba dipanggil, Mas. Apa siapa? Saya ini cerita. Oh, aman, saya minta tolong kalau bisa sampai jangan cuma bersihkan gudang saya toh. Tolong saya punya barang di dalam itu tolong jualkan. Kalau bisa. Oh ya Pak, siap. Ya, mungkin kena barokah guru nih ya. Barokah gurunya tadi dan barokah niatnya tadi untuk guru tadi, Masya Allah. Barang yang kemudian yang dari sampai Cina tadi itu hampir menutup pabriknya karena barang itu sudah dianggap tidak laku. Tiba-tiba di tangan Haji Murad sekarang. Ini barang ini tiba-tiba ada yang beli. Orang sing lugu murah-murah. Belum sampai berkembang dia mau menawarkan kemana-mana, ternyata ada yang sudah menghubungi Murad ini untuk mau beli barang itu. Setelah si Cina itu pergi, yang punya barang itu tiba-tiba ada orang datang nawar barang. Nawar barang itu. Seluruhnya segudang, sak gudang. Satu gudang dijual semua, dibeli semua. Akhirnya ya dilaporkan sama Cinanya itu. Ini Pak, ada yang beli. Berapa? Semuanya dibeli.
Kaget Kinoy kaget. Karena barang itu sudah pasti tidak laku, ditawarkan kemana melalui proses marketing yang biasa, yang handal, yang dia punya, gak payu-payu. Masya Allah. Akhirnya payu sak gudang itu, dan dikasih bonus. Bonusnya itu udah janji Kinanya Masya Allah, pas Kino apik ya, Kino apik. Dikasih untungnya itu bisa Masya Allah buat modal kulaan dan membelikan mobil. Satu motor. Ini bagianmu. Karena kamu bisa menjual ini, yang dikasih bagian. Bagiannya luar biasa. Dia beli mobil. Cici ngomong sama Cina itu, ini bagian saya mau beli mobil, Pak. Lu buat apa? Buat guru saya. Nah, dia nggak bisa nyopir ya. Masya Allah. Barokai guru itu, Masya Allah. Ya. Allah, itu yang dicontohin. Ya. Bagaimana murid mikirnya gurunya mau tagat sama saya ini. Ayo. Yang ada itu guru mikirnya mau murid. Guru mikirnya murid saya ini wis jarang. Allah. Ya. Guru mikirnya murid saya ini wis jarang. Pokoknya murid mikirnya guru. Masya Allah, ya. Guru diberikan mobil, dari hasil semua yang dia dapatkan dari orang jual sabun jual apa dulu itu ya. Yang dihadiahi sama Cina itu semua diberikan mobil untuk dikasihkan ke gurunya. Kenapa? Biar gurunya tidak dianggap rendah oleh orang. Ya, Masya Allah. Sekarang Haji Murad itu terkenal cerita ini di Lombok. Haji Murad itu orang yang pertama kali punya warung taliwang. Oh ya, warung taliwang di ayam taliwang di Lombok nama Haji Murad. Muridnya Kiai Hambali Soleh. Ya, tuh ceritanya ngono le. Masya Allah. Lah ini orang bisa begini kalau nggak tawadhu ya gak iso. Gak tawadhu ya gak iso. Ya. Jadi maka ini bisa dianggap sebagai bekal kita untuk bisa mencapai pada satu kedudukan yang tinggi ya di hadapan Allah, utamanya ya di hadapan Allah saja. Itu adalah dengan tawadhu. Karena sudah pasti kalau di tempat yang tinggi di sisi Allah, pasti tinggi pula di sisi makhluk-makhluknya Allah. Ya. Nah ini Imam Abu Hanifah begitu. Ya. Tampilan ulama ini perlu agar ulama tidak dipandang sepele. Maka kalian nanti ahli ilmu, santri harus berpenampilan gagah. Berpenampilan gagah. Gawe celana sing pantes sing gagah, gawe sarung sing pantes sing gagah. Ya. Gagah, bukan kita mau sombong. Tapi kita menjaga marwah ilmu. Kalau guru atau orang yang punya ilmu direndahkan, itu ilmunya pun akan ikut direndahkan. No, ya deh. Allah harus ketok gagah, harus kudu ketok gagah. Ya, dindang-dindung sederhana, tampak lemes oleh. Ya. Tapi kalau sudah dihadapkan pada satu forum yang dimana di situ dipandanglah semua keadaan yang ada di sekitar kita, maka diperlukan situasi yang bisa menggagahkan kita. Ya, kepercayaan dirimu harus kau bangkitkan dengan segala apa yang kau miliki.
Ya, karena percaya diri itu bagus daripada harus minder, bukan berarti sombong. Tidak berarti sombong. Tapi nek nyombongi wong sombong, oleh apa enggak? Ya. Allah, Masya Allah. Jadi Imam Abu Hanifah ini bukan orang sembarangan. Beliau ini salah satu ulama mazhab ini yang paling kaya, Imam Abu Hanifah, yang paling sugih. Ya. Beliau punya toko di Basrah seperti sekarang supermarket, kayak Kraton, kayak apa itu, Ligarsati itu, di dekat masjid. Kalau sore lantai 2 penuh orang-orang cari ilmu, ulama-ulama musyawarahnya di situ. Tapi bagian bawah ini supermarket. Begitu waktu sholat, supermarketnya ditinggal, tapi tidak ditutup. Imam Abu Hanifah, ulama yang kaya luar biasa, ya. Tapi gak eman karo dunia, apalagi buat cari ilmu. Ya. Jadi waktu sudah buka itu ramai pembeli itu, ya. Orang adzan sudah ditinggal. Semua karyawannya ikut, nggak ditutup enggak. Itu sakarap wong jukuk mau apa sakarap. Sudah enggak harus disarang begitu adzan pasrah Gusti Allah wis kaki dikancing. Ya. Luar biasa. Kalau kita itu kadang-kadang adzan naik gak krungu, kalau lagi asik dodol. Lagi ada pelanggan, rame-rame nih wong dodolan, orang adzan gak krungu. Ya, coba warung-warung sekitar sini ya ditutup kabeh di corona. Coba pas buka gitu, ya. Pas orang adzan tutup kabeh. Ya, yang bisa begitu di Mekah, Madinah, Maroko itu masih itu, ya. Mesir sebagian, sama adzan tutup, itu pun masih ditutup, tapi gak ada yang ditinggal. Kalau Imam Abu Hanifah ditinggal plak, adzan ditinggal plak, sudah, gak ada ditutup. Allah, Masya Allah, Allah. Itulah. Wa inna ma qala nang pastine qala ngendika sapa Imam Abu Hanifah. Dalika mengkono di Allah yastahafu bil ilmi wa ahlihi. Di Allah yastahafu supaya ora dientengaken ya bil ilmi kelawan sing ilmu wal ahli lan ahli ilmu. Ya. Jadi yang dikatakan Imam Abu Hanifah berkata demikian ini supaya orang-orang yang berilmu, ya teman-temannya yang dari kalangan orang-orang alim, ya, dan ilmunya ini tidak dipandang rendah. Jangan dipandang rendah. Bukan untuk menyombongkan diri, gak dianggap remeh, gak dianggap remeh. Tuh. Kenapa? Ini bisa kita lihat sekarang. Kenapa ilmu-ilmu atau pembelajaran atau orang-orang yang mengajari agama pada zaman sekarang, ini dianggap kelas nomor 2. Kelas nomor 2. Bahkan dalam tataran, dalam tingkatan ujian tertentu, seperti ujian tingkat di negara ini, sistem yang ada di negara ini, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keagamaan tidak termasuk sesuatu yang layak diujikan. Ya, misalnya, oke,
ya, atau ilmu pendidikan dasar agama tidak menjadi satu hal yang penting untuk diujikan dalam kelulusan ujian negara. Matematika, apalagi bahasa Inggris, apa terus IPA, IPS itulah. Agama pinter, matematika gak patek pinter, bahasa Inggris gak iso, gak lulus. Matematika pinter, bahasa Inggris ngewes, agama gak iso blas, lulus. Lulus. Misalnya keakhlakan. Arek pinter masih gak duwe akhlak, itu di negeri ini dapat posisi. Masih akhlaknya pinter, akhlaknya apik, ketemu salam, ngambung tangan, masalah ngomong sopan, tapi matematika goblok, ya gak iso munggah kelas. Jadi ini realita. Kenapa? Nah, ini jadi masalah. Kenapa hal-hal yang berkaitan dengan budi pekerti, dengan keagamaan dipandang rendah? Ya, ini satu problem sekarang. Allah, masya Allah. Biar dinya mondok dari mudin. Biar ya dianggap lulusannya mudin. Pandang rendah. Ya. Ojo rapi arek pondok ku dadi mudin, dadi pangane donga ta, mesti gitu. Ya, dipangane donga. Ya. Dadi ngomong ngono. Allah. Padahal zaman saiki donga itu luar biasa. Luar biasa. Ya gitulah maksud Imam Abu Hanifah ngono maksudnya santri-santri para kiai berpakaian yang pantas, pakaian sing menggambarkan kemapanan ya, ojo tembreng-tembreng ya, ya. Jadi kalau kamu lihat sekarang kiai-kiai mau beli akeh jangan dianggap sombong ya, untuk memantaskan diri, untuk memantaskan diri. Allah ya is kapan sambung meneh walhamdulillahirabbil alamin wallahu alam bissawab. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani wa taraji al-fatayaki bihurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'aqqatin minal fitani. Al-Fatihah. Allah